Hai, gue Danu, laptop 4 juta nih dari Acer. Yang ada di sebelah kiri gue yaitu laptop Acer Aspire 3 Slim A314 yang speknya menurut gue pas banget. Untuk prosesornya aja udah ditenagai sama AMD 3020E yang memiliki 2 cores dan 2 thread dengan base kecepatannya itu 1,2 GHz sampai boost kecepatannya itu 2,6 GHz. Dengan kecepatan prosesor seperti ini bisa meminimalisir laptop yang lelet atau lemot, sehingga ketika dipakai buat ngetik atau dipakai buat browsing itu nggak nge-lag. Ditambah prosesor AMD ini udah support sistem operasi Windows yang paling terbaru, yaitu Windows 11 64-bit. Nah, dengan begitu pengoperasian sistemnya pun bisa berjalan optimal. Buka-buka folder kerasa cepet, buka browsing juga cepet, buka software-software pun kerasa cepet. Kayak mau ngetik sambil buka YouTube juga bisa, nggak bikin laptopnya itu kerasa lelet atau lemot. Nah, untuk benchmarknya gimana? Gue coba pakai Cinebench R23. Untuk skor single core-nya itu dapat 591 poin dan skor multicore-nya itu dapat 883 poin. Kalau dibilang skornya rendah ya rendah. Perlu diingat kalau laptop ini yaitu laptop 4 jutaan, laptop yang diperuntukkan untuk kantoran atau mahasiswa yang kerjaannya itu hanya untuk ngetik browsing. Untuk performa gamingnya gimana bang? Karena GPU di laptop ini masih pakai onboard yaitu Radeon yang memorinya DDR4 512 MB. Ya jangan berharap lebih deh. Cukup main game-game enteng aja di laptop ini, kayak game Stardew Valley bisa berjalan dengan lancar di laptop ini, dapat 60 fps. Pada dasarnya laptop ini bukan diperuntukkan untuk main game, tapi kalau mau main game yang ringan ya masih oke. Selain untuk ngegame, gue coba ngedit di Premiere Pro pakai laptop ini. Gue coba scrubbing di timeline, ada delaynya, dan gue coba play dengan kualitas playback 1/4 itu nggak lancar di laptop ini. Dan gue coba ekspor video yang durasinya 5 menit 1080p 60 fps. Laptop ini mampu nyelesain ekspornya sampai 35 menit. Yang menurut gue ini lama banget sih, karena video durasinya cuma 5 menit tapi ngekspornya sampai 35 menit. Ini lama banget. Menurut gue jangan dipaksa buat ngedit ya di laptop ini, karena laptopnya kurang powerful. Cuman punya 2 cores dan 2 thread, ya untuk ngedit jadi kurang tenaga. Laptop ini udah dibekali dengan SSD NVMe dengan kecepatan bacanya 903 MB dan kecepatan tulisnya 757 MB. Kecepatannya terbilang standar aja sih, nggak begitu cepet, tapi di kelas laptop kantoran, SSD di laptop ini bisa sangat ngebantu ningkatin performa pada laptopnya. Jadi kayak mau booting Windows nambah cepet, mau buka software tambah cepet, sangat ngebantu. Selain itu, laptop ini udah dibekali dengan RAM 4GB dengan kecepatan 1600 mHz. Kalau dirasa masih kurang, masih bisa di-upgrade atau kamu bisa beli yang versi 8GB-nya. Sehingga kalau punya RAM 8GB pada laptopnya bisa ngebantu multitasking. Jadi mau buka software berbarengan pun nggak nge-lag laptopnya. Untuk layarnya udah keren sih ini. Harga 4 jutaan udah dapet resolusi Full HD 14 inci dan dapet panel IPS. Tampilannya pun terlihat jernih dan bening sehingga nyaman di mata. Selain itu, layarnya memiliki color gamut sRGB 52%, yang artinya akurasi warnanya itu begitu rendah. Sehingga buat kamu yang seorang pekerja yang membutuhkan akurasi warna yang tepat, laptop ini kurang cocok untuk kamu. Tapi nggak perlu khawatir, kalau kamu nggak butuhin akurasi warna yang tepat, dipakai buat nonton pun masih oke banget. Untuk viewing angle-nya pun cakep, bisa dilihat dari berbagai sudut, masih enak. Brightness-nya juga oke di 266 nits dan bezelnya cukup tipis. Oh iya, engsel pada laptop ini bisa terbilang istimewa, bisa dibuka sampai 180 derajat, sehingga nggak perlu khawatir kalau buka laptop itu berlebihan dan khawatir patah. Itu nggak perlu khawatir kalau di laptop ini. Acer Aspire 3 ini bisa dibilang slim dan compact dengan ketebalan laptopnya aja 2 cm, ukuran panjangnya 32 cm dan lebarnya 23 cm. Juga beratnya hanya 1,9 kg yang standar deh, beratnya nggak begitu berat dan nggak begitu enteng juga. Dengan finishing warna serba hitam dengan tekstur doff yang bikin laptop ini kelihatan premium. Cuman satu doang nih yang bikin gua nggak suka sama laptop ini. Ada stiker Full HD 1080 di pojok kiri bawah layarnya, yang bikin gua ganggu banget sih ini sama stikernya. Tapi untuk stiker yang di bawah yang tulisan Aspire 3 ini warna hitam, ini cocok sih karena selaras dengan warna laptopnya. Untuk chargernya juga enteng, nggak kayak charger laptop gaming yang berat banget. Ini chargernya enteng sehingga ketika dibawa kemana-mana pun charger sama laptop nggak bikin berat di tas.
Keyboardnya nggak ada backlightnya ya, dengan dibaluti warna hitam. Gua coba ngetik pun di laptop ini kerasa nyaman dan enak. Tapi ada satu yang bikin gua nggak suka di keyboard ini, yaitu tombol pick up dan tombol pick down-nya ini saling berdempetan dengan tombol panah. Sehingga kalau lagi pakai tombol panah ini udah pasti sering kepencet nih si pick up atau pick down-nya. Jadi gua rasa ini penempatannya kurang banget ini. Ya paling kalau nggak nyaman pakai tombol panah di keyboard ini masih bisa kok diakalin dengan tombol eksternal. Jadi nggak usah pakai tombol yang ada di laptop ini. Touchpadnya juga besar, responsif pula. Dipakai buat perbesar dan perkecil foto juga bisa. Buat nge-minimize Windows juga bisa dengan cara swipe 3 jari ke bawah, nanti Windowsnya bakal nge-minimize. Swipe lagi untuk ngebuka Windowsnya. Pokoknya untuk touchpad laptop ini pas, besar, dan responsif. Laptop ini udah dibekali dengan webcam yang berkualitas 720p. Untuk kualitasnya nggak bisa dibilang bagus ya, bener-bener pecah dan banyak banget noise-nya. Gue rasa kalau emang kepepet dan nggak punya webcam eksternal, masih bisa gunain webcam pada laptop ini. Tapi gue nggak begitu nyaranin sih kalau kamu lebih banyak ngegunain untuk meeting online pakai webcam. Gua rasa lebih baik punya webcam eksternal yang lebih bagus daripada webcam bawaan dari laptop ini. Oke, ini adalah hasil dari webcam laptop Acer Aspire A314. Seperti inilah hasil webcamnya. Bisa kamu lihat dengan pencahayaan yang begitu terang di ruangan ini. Hasilnya, lihat deh, gak begitu jelas untuk kualitasnya, pecah bisa dibilang. Kayak lihat deh, ini bener-bener kurang banget sih ya. Tapi ya nggak bisa protes sih, harga 4 jutaan mau webcam yang sebagus apa. Tapi ini udah cukup sih, udah disediain webcam, jadi kalau kepepet bisa pakai webcam bawaan laptop. Untuk port di laptop ini cukup lengkap. Di sebelah kiri ada port buat nge-charge laptopnya, ada port LAN atau RJ45, lalu ada port HDMI dan 2 port USB Type A 3.0. Sedangkan di sebelah kanannya ada 1 port USB Type A 2.0 dan port audio. Sayangnya di laptop ini nggak ada port USB Type C atau card reader. Tapi it's okay lah. Jika kita buka casing di bawah laptop ini, bisa kamu lihat di sini ada pendingin laptopnya yang bisa dibilang standar deh. Kipasnya cuma ada satu, juga ada heatsink dan pipanya juga cuma ada satu. Untuk pemakaian normal sih, it's okay lah. Di pojok kanan atasnya ada satu slot RAM 4GB single channel, jadi nggak bisa ditambah ya RAM-nya, cuma ada satu slot doang. Kalau mau upgrade ya harus ganti RAM 4GB-nya jadi RAM 8GB atau 16GB. Di bawahnya ada slot SSD M2 NVMe 256GB yang kalau mau upgrade SSD-nya ya harus diganti. Di sebelah kirinya ada baterai yang berkapasitas 37 Wh. Kesimpulan dari gue nih, laptop 4 jutaan udah bisa dapet panel IPS, sRGB 52%, dan resolusi Full HD. Juga udah dapet SSD NVMe 256GB yang ngebantu ningkatin performa laptopnya untuk booting atau untuk buka-buka software jadi tambah cepat. Laptop ini bisa dibilang cukup slim ya, dan nggak begitu berat banget, sekitar 1,9 kg, dan chargernya juga enteng. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana pun nggak kerasa berat di dalam tas. Laptop ini cocok buat kamu yang mahasiswa, anak sekolahan, atau pekerja yang kegiatannya tuh sering untuk ketik dan nonton YouTube. Laptop ini bisa cocok untuk kamu. Makasih udah nonton. Kalau kamu suka videonya, klik tombol like-nya, dan kalau nggak suka ya udah. Gue udah Nandi. Dadah. Mantap nih. Serba hitam, keren banget.